wabarakatuh. Kami anak-anak Mubotuna ingin menyanyikan drama kemerdekaan dan berjudul Darah Suci Kemerdekaan. Semoga para hadirin terhibur. Selamat menyaksikan. Pada abad ke-15 Masehi, Belanda datang ke Indonesia dengan niat awal mencari rempah-rempah. Kekayaan alam yang menakjubkan memunculkan sebutan baru bagi Indonesia, yaitu mutiara dari timur. Seiring berjalannya waktu, Belanda berniat menguasai seluruh rempah-rempah Indonesia dengan cara yang licik. Taktik monopoli perdagangan mereka jalankan dengan segala teknik. Untuk mempermudah mobilisasi demi melancarkan aksinya, Belanda mulai membangun jalur transportasi. Tak sampai di situ saja, taktik musuhnya mulai menjalar pada aspek perbudakan. Tingkat pengetahuan rakyat Indonesia yang saat itu masih rendah mendorong Belanda memperbudak rakyat yang kemudian disebut raja. Tindakan Belanda terhadap rakyat pribumi semakin tak manusiawi. Indonesia merasa dibodohi oleh Belanda. Rakyat bergejolak. Berbagai aksi perlawanan terhadap tindakan penjajahan itu mulai gencar dilakukan di tiap-tiap daerah. Belanda mengalami kekalahan hampir di semua daerah itu. Kekuatan Belanda melemah, dan itu juga diperparah oleh kekalahan sekutu Belanda dalam perang Asia Timur. Tak lama kemudian, Jepang menginjakkan kakinya di Indonesia, memaksa Belanda menyerahkan kekuasaannya kepada Jepang melalui perundingan Kalijati. Sekutu telah kalah dalam perang Asia Timur Raya. Ya, kami akui kekalahan itu. Mulai saat ini, semua wilayah bekas jajahan Hindia Belanda harus diserahkan kepada pihak Jepang. Silakan tanda tangani berkas ini. Perjanjian Kalijati. Ya, tentu saja. Peristiwa ini membangkitkan semangat Indonesia untuk melepas segala bentuk kesengsaraan. Sebab dengan peristiwa itu berarti hilang pula bangsa Barat dari tanah Indonesia. Namun ternyata tidak demikian adanya. Belum genap setahun Jepang menduduki Indonesia, Jepang sudah menerapkan Romusa, sebuah penyiksaan yang jauh lebih menyengsarakan dibanding berjati. Teringat rakyat diperas, darah bertumpah di setiap titik perlawanan.
Tetapi para pemimpin perjuangan masih tetap menunggu itikat baik Jepang. Pada tanggal 6 dan 8 Agustus 1945, dua kota penting di Jepang dibombardir oleh Jepang. Hal ini menyebabkan Jepang harus mengakui kekalahannya dan menyerah tanpa syarat kepada pihak sekutu. Peristiwa ini berdampak pula pada sistem pemerintahan Indonesia. Saat itu juga Indonesia mengalami vacuum of power. Kabar tersebut terdengar melalui radio oleh seorang tokoh dari golongan muda, yaitu Sultan Syahrir. Kemudian Syahrir merundingkan kabar ini dengan golongan muda yang lain, seperti Sukunto, Soekarno, TMJ, Sulitili, Adam Malik, dan Mujana. Mereka sepakat bahwa Indonesia harus segera memproklamasikan kemerdekaan sebelum pemerintahan kembali jatuh ke tangan Belanda. Kita kembali lagi dengan kabar Bandung. Berita utama hari ini, Jepang telah menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Tak benar yang kudengar barusan. Aku harus memberitahu Bung Karno dan Bung Hatta. Golongan muda bertugas menemui Soekarno dan mendesak agar segera memproklamasikan kemerdekaan. Namun, niat baik itu ditolak Soekarno dengan alasan menunggu realisasi janji pihak Jepang. Menunggu esok hari. Sudahlah, tak ada gunanya anak bertengkar. Mari duduk kembali dan bicarakan ini baik-baik. Saya hanya mengingatkan jika kemerdekaan Indonesia tidak dilakukan malam ini, besok rakyat akan membunuh orang-orang yang dicurigai sebagai pro Belanda, seperti orang-orang Ambon. Saya mengerti bagaimana perasaan saudara, tapi saya tidak dapat mengabulkan permintaan saudara karena saya takut akan ada banyak lagi korban jiwa. Akhirnya, golongan muda memutuskan untuk menculik Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta bersama Ibu Fatmawati dan putranya Guntur. Mereka dibawa ke Rengas Dengklok pada tanggal 16 Agustus 1945 pukul 3 waktu Indonesia Barat guna mengamankan kedua tokoh penting itu dari pengaruh Jepang. Saudara-saudara, sebagaimana yang telah kita ketahui, Bung Karno menolak untuk segera melaksanakan proklamasi. Lalu apa yang harus kita lakukan? Kita culik Bung Karno dan Bung Hatta, lalu kita desak mereka untuk segera melaksanakan proklamasi. Hah? Culik? Ya, kita bawa keduanya ke
suatu tempat dan kita bujuk mereka. Itu benar. Dengan begitu, Jepang tidak akan bisa mempengaruhi mereka. Tapi kemana kita akan membawanya? Dengan segera. Setuju. Untuk apa aku ikut dengan kalian? Ini sudah jadi kesepakatan para pemuda, Bung. Kami akan membawa Anda dan Bung Hatta ke Nenes Jepang. Lalu bagaimana dengan Bung dan Guntur? Kalian akan meninggalkan kami. Kami akan membawa Anda dan istri Anda. Tetapi kita harus pergi sekarang. Baiklah. Usai tiba di Dinas Simbro, Ahmad Subarjo meminta agar golongan muda melepaskan keduanya dengan dirinya sebagai jaminan bahwa proklamasi kemerdekaan akan tetap dilaksanakan dalam waktu dekat. Akhirnya, golongan muda menyetujui dan mengizinkan Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta beserta Ibu Fatmawati dan Guntur untuk meninggalkan Dinas Simbro. Ada apa, Subarjo? Rapat PPKI gagal. Selain itu, saya ingin menyampaikan bahwa Jepang telah menyerah kepada Sekutu. Jadi berita tersebut benar adanya. Ya, benar, Bung. Kalau begitu, tunggu apa lagi? Mari kita memproklamasikan kemerdekaan kita. Baiklah, saya akan menuruti permintaan kalian. Bolehkah saya membawa pulang Bung Karno dan Bung Hatta Witono? Tidak. Saya berjanji akan menjaga mereka demi taruhan nyawa saya. Apa aku bisa memegang janjimu itu? Tentu saja. Baiklah kalau begitu. Terima kasih. Kedua tokoh proklamator beserta Ahmad Subarjo mengunjungi kediaman Laksamana Muda Maeda guna menyusun teks proklamasi. Perundingan juga dihadiri oleh beberapa tokoh lain seperti Sayuti Malik. Setelah menikmati jamuan makan malam, teks proklamasi mulai dirundingkan, disusun, dan disepakati bersama. Teks tersebut kemudian diketik oleh Sayuti Malik. Usai diketik, timbullah pertanyaan baru perihal siapa yang akan menandatangani berkas bersejarah tersebut. Akhirnya disetujui bahwa yang bertanda tangan ialah Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta atas nama bangsa Indonesia. Saudara-saudara, bagaimana bunyi naskah proklamasi kita? Kami bangsa Indonesia dengan ingin menyatakan kemerdekaan Indonesia. Baiklah, sudah saya tulis. Lanjutannya, Bung, hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain dilaksanakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang
Agustus tahun 1945. Ya, sudah selesai. Apakah Anda semua setuju? Setuju. Lalu, siapa yang akan menandatangani naskah ini? Bagaimana kalau naskah ini ditandatangani semua yang hadir? Saya rasa jangan terlalu banyak. Menurut saya lebih baik Muhammad dan Pembatas saja yang menandatanganinya atas nama bangsa Indonesia. Saidi, tolong kau ketikkan naskah ini. Siap, Bung. Kapan kita akan melaksanakan proklamasi? Menurut saya, tanggal 7 adalah tanggal baik. Sebagaimana Al-Quran diturunkan tanggal 17. Selain itu, dalam sehari semalam orang Islam sholat sebanyak 17 rakaat. Jadi, bagaimana kalau hari ini, Jumat Pagi, tanggal 17 Agustus? Setuju, Bung. Lebih cepat lebih baik. Pukul berapa kita akan melaksanakannya? Pukul 10.00 tepat. Bagaimana? Setuju. Fatmawati, tolong jahit bendera merah putih. Baik. Tapi gimana kita akan melaksanakannya? Di rumah Bung Karno. Setuju. Ini naskahnya, Bung, silakan ditandatangani. Baiklah. Ya, tolong perbanyak naskah ini dan sebarkan ke seluruh Indonesia. Siap, Bung. Pada tanggal 17 Agustus 1945, pukul 9:50, Indonesia berhasil memproklamasikan kemerdekaannya. Dengan pernyataan kemerdekaan tersebut, lepaslah sudah belenggu penjajahan. Tinggallah tugas penting bangsa untuk membangun Indonesia menjadi negara yang sepenuhnya merdeka. Yang sepenuhnya merdeka. Proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang setingkat-tingkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Selamatkanlah negeri ini dari orang-orang yang hanya
menyatukan hati Indonesia punya. Merdeka, merdeka, merdeka. 72 tahun Indonesia merdeka. Benarkah sudah merdeka? Jika kini saja goncah manis dengan game di gadgetnya. Para kaum muda yang so asik dengan aksi-aksi tak bermoralnya. Para orang tua yang sibuk dengan teman baru mereka di sosial media. Nyatanya, kesemuanya terbelenggu oleh indah semu dunia. Benarkah kita sudah merdeka? Jika diri kita masih dipenuhi dengan prasangka, jika pikiran kita masih mudah diadu domba, jika moral kita mudah dicacakan, kami para bocah yang menikmati fasilitas tanpa bimbingan orang tua, kami para kaum muda yang diracuni oleh tontonan-tontonan tak beretika, kami para orang tua yang terus sibuk mengikuti perkembangan teknologi akhir zaman, tetapi kami lupa melanjutkan cita-cita berdiri bangsa. Terima kasih, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.